Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa. Saya di sini akan menjelaskan mengenai cara menggambar PNID XMP kompresor. Dan sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui dan memahami proses apa yang akan kita gambar. Hal ini dikarenakan kalau kita tidak mengetahui itu, kita bisa melihat dari input serta output-nya yang ada di gambar tersebut. Yang kedua, mengetahui alat-alat proses apa saja yang digunakan. Yang ketiga, mulai meletakkan dan menyusun ikon alat-alat yang digunakan pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi software, maka dari situ saya menyiapkan langkah-langkah mulai meletakkan dan menyusun ikon alat-alat yang digunakan pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini kan kita harus mengetahui alat-alat proses apa saja yang digunakan. Nah, untuk itu, adapun alat yang digunakan itu yang komponen utamanya, yang pertama yaitu kompresor, yang kedua kompresor suction scrubber, yang ketiga yaitu kompresor aftercooler. Nah, di sini kita tuh juga harus mengetahui fungsi dari alat tersebut dan apa saja yang terjadi di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan terutama untuk menjelaskan PNID karena tidak hanya tentang instrumennya saja, tetapi juga tentang proses alurnya. Nah, adapun ini untuk gambarnya dapat kita lihat terdiri dari 2 input, lalu terdiri juga dari 3 output. Nah, terus juga terdapat instrumen-instrumennya. Kita nanti akan mencoba, saya akan mencoba nanti menggambar dengan aplikasi software. Dan nah, di sini saya akan melanjutkan yang dari PPT tadi, yaitu menggambar prosesnya. Nah, ini. Karena saya sudah menggambar simbol-simbolnya, karena dengan simbol pun saya lama, apalagi dengan simbol yang sudah dibuat. Ini saja. Terus itu dari situ menggambarkan kita. Nah, yang pertama itu meletakkan inputnya terlebih dahulu. Seperti itu dengan cara copy selection saja, lalu dipindahkan. Nah, setelah itu jika ingin tegak lurus, maka kita harus mengaktifkan auto mode, yaitu tanda atau bisa pencet dengan F8, lalu ditarik garis lurus sebagai tanda itu adalah pipa, piping atau tempat masuknya input. Nah, seperti itu. Trim itu digunakan untuk menghapus garis yang terpotong. Nah, lalu sisanya itu tinggal memindah-mindahkan saja dengan cara copy selection atau hanya bisa dengan move.
Jika tidak ingin tegak lurus, maka auto mode-nya dinonaktifkan. Maaf jika terlalu lama sebab saya masih pemula dalam menggunakan AutoCAD. Dan untuk mengembalikan ke posisi pengaturan normal, maka kita cukup mengklik escape saja sampai nanti muncul tanda cancel. Entah penjelasan mengenai fungsi-fungsi alat dapat diketahui pada saat penjelasan mengenai proses tersebut. Nah, ini adalah buat penomoran pipanya. Untuk lebih mudah lagi dalam menggunakan AutoCAD itu menggunakan mouse untuk mudah menggerakkan. Jika ingin memindahkan atau menggeser-geser layar AutoCAD itu cukup menekan tombol tengah pada mouse, nanti akan muncul tanda itu tangan seperti kita manusia bisa menggeser. Nah, itu berlaku semua. Setiap aliran pipa itu memiliki nomornya masing-masing. Itu seperti yang diketahui, saya masih terbata-bata dalam menyusunnya. Jadi itulah alasan kenapa saya menggambar simbolnya terlebih dahulu. Ya, masih tetap dilakukan hal yang sama, yaitu dengan copy selection and move. Jika ingin move-nya lurus, maka diaktifkan auto mode-nya, atau dengan mudah bisa menekan tombol F8. Nah,
Jika terjadi kesalahan, bisa dengan menekan Ctrl Z untuk kembali ke semula, lalu mengulangi lagi gambarnya. Mohon maaf jika ada yang lebih paham mengenai AutoCAD, lalu caranya lebih mudah. Tolong saya dimaafkan karena saya masih belajar. Itu berlaku juga untuk seterusnya. Mari diperhatikan. Habis itu di sudah lebih masalah. Coba pulang. Udah habis itu ya. Ya, escape. Ada pembahasan lain. Di sini ada tanda-tanda.
Sampai situ ada wow. Ini shutdown file. Harusnya itu kok bisa ya, jadi biasanya itu untuk shutdown ya, biasanya menjadi satu dengan shutdown file. Tapi otomatis di situ ada lagi berarti ada di situ ada cek cek lagi. Gimana dia di situ. Tapi di otomatis itu agak tetap sekarang otomatis dia terus kombinasi sudah habis kita bikin yang atas. Oh, ini Bentar. Habis itu ada ini dihapus ya, itu di eraser aja. Nah, habis itu ini ada input yang sudah tanda tangan. Ini ada yang ke bawah. Ini ada nah, ini putus-putus ya.
Iya. Hmm. Tren itu untuk tidak menghapuskan seperti sudah. Terus di sini ada yang berpipa. Itu ada hmm. Habis itu dia ada tanahnya. Bisa pakai auto. Ini masih ke bawah ya. Habis itu di sini ini dikasih ini. Nah, dia kan jangan menuju
Nah, jadi seperti ini caranya tadi. Menghapus tinggal kita ketik saja. Misalnya di sini kita ketik. Nah, maka akan menghapus. Sementara untuk pada perpotongan itu kita menggunakan trim. Kita menggunakan trim caranya dengan menggunakan saja, langsung ada trim dan klik. Nah, seperti itu. Nah, kita memberikan teks. Nah, kita bisa tinggal mencet teks di sini lalu diketik di situ, lalu misalnya di lalu bisa berubah menjadi huruf standar. Nah, seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke selanjutnya karena ini kita sudah melakukan proses penggambarannya. Seperti itu. Nah, lagi untuk yang jika ingin garisnya tegak lurus, maka pakai otomatnya dihidupkan. Dan kalau begini nanti garisnya miring-miring. Nah, contoh seperti ini. Nah, itu miring. Sementara kalau di depan otomat dia tuh langsung lurus. Lalu jika ingin kita ingin panjangnya 500 mm, nanti langsung ketik saja 500. Lalu enter. Nah, ini panjangnya sudah langsung 500 mm. Seperti itu. Nah, ini juga merupakan simbol dari masuk ataupun keluar. Jadi begitulah rinciannya. Nanti akan gambarnya langsung saya selesaikan untuk menunjukkan. Sekian. Sini merupakan hasil jadinya. Saya tadi lama sekali buatnya, dan ini sudah diberi nama setiap instrumennya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prosesnya dari awal input sampai outputnya. Nah, pada proses ini inputnya yaitu berasal dari kompresor serta separator. Nah, pada pipa kompresor yang inputnya dari kompresor ini terdapat BDV atau blow down valve yang mana valve tersebut bekerja ketika situasi sedang abnormal dan dia menuju ke flare. Nah, biasanya dalam satu proses itu terdapat BDV yang menuju ke flare. Sementara yang dari separator itu melewati check valve yang mana dia itu fungsinya agar tidak terjadi aliran balik. Lalu setelah input itu menyatu, lalu terdapat melewati SDV atau shutdown valve yang itu digunakan untuk mematikan atau menghidupkan alirannya. Nah, ketika dia mati, maka valve-nya ini akan fully open, sehingga BDV dan SDV itu merupakan suatu kesatuan. Nah, lalu melewati pressure valve, yang mana dia tuh menerima sinyal elektrik dari pressure control. Nah, berarti di sini menghitung sebuah adanya tekanan, lalu ditentukan sudah set point-nya, itu melalui master controller. Nah, setelah itu nanti valve-nya akan membuka ataupun menutup. Nah, setelah itu mau masuk ke suction scrubber. Nah, pada suction scrubber ini sebelumnya itu telah menerima input dari gas yang sudah dikompresor dan sudah didinginkan juga. Nah, habis itu mereka menyatu, lalu di sini pada suction scrubber itu terjadi pemisahan antara fasa liquid dan fasa gas. Nah, yang fasa liquid itu akan menuju ke bawah. Nah, sementara fasa gas akan ke atas. Nah, pada suction scrubber ini pun itu terdapat level control. Nah, nanti level kontrolnya ini akan langsung menuju ke level valve dengan mengirim sinyal elektrik untuk mengatur membuka dan menutup valve-nya. Nah, di sebelum level valve ini terdapat shutdown valve. Nah, dialah yang akan menghidupkan ataupun mematikan aliran tersebut. Lalu ada check valve. Nah, setelah itu yang fase liquid itu akan menuju ke flare juga.
Nah, lalu tadi kan yang fasa gas ke atas. Nah, yang fasa gas ke atas ini terdapat flow transmitter, temperatur transmitter, dan pressure transmitter yang digunakan untuk mengukur besaran laju aliran, temperatur, serta pressure yaitu tekanan. Dan mereka mengirimkan sinyal elektrik ke unsure controller. Nah, setelah itu, yang gas ini akan menuju ke kompresor untuk dikompresi dan juga didinginkan oleh cooling tower di sini. Dan ini tuh fungsinya untuk mendinginkan. Nah, ketika gasnya dikompresi juga didinginkan, lalu gasnya itu naik lagi ke atas. Nah, di sini itu pada coolingnya itu terdapat safety control juga safety temperatur. Nah, itu mereka itu yang ada yang mendapat sinyal dari master controller, ada yang sinyalnya itu dikirimkan ke master controller. Nah, ya berhubungan antara AC dan AC itu. Ketika temperaturnya naik atau tidak sesuai dengan set point, maka dia bisa langsung menuju ke safety controlnya. Nah, pas sama ini ada pressure transmitter yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan, juga terdapat temperatur transmitter yang fungsinya untuk mengukur suhu. Lalu pada itu ini melewati kompresor lagi yang kompresor aftercooler, yang artinya dia dikompresi setelah pendinginan. Lalu di sini terdapat temperatur transmitter. Nah, lalu menuju ke sini melewati valve, lalu di sini terdapat flow down valve yang nanti dia akan menuju ke flaps. Dan juga ada shut down valve, yang mana shut down valve ini satu kesatuan dengan flow down valve. Seperti itu. Nah, tadi kan di sini temperatur transmitter dan pressure transmitter yang habis keluar dari kompresor itu sinyalnya menuju ke unsure controller, yang mana sinyal mereka itu dengan yang menuju ke kompresor itu digunakan untuk mengatur flow valves serta unflushing valve. Nah, ini ada di notes-nya, harusnya di etiket. Nah, lalu habis itu setelah dari sini itu ada output dari export heater, terus to sell gas scrubber, dan to full gas scrubber. Jadi dari dua input ada yang menjadi dan ada pula ini yang to atau from, itu yang artinya bisa menuju ke kompresor, ada juga yang berasal dari kompresor dengan mengirim sinyal elektrik ke controller. Nah, jadi di sini kesimpulannya yaitu terdapat dua input dari kompresor dan separator, juga outputnya ada 4, bisa juga 5 termasuk yang di sini, yaitu ini tadi export heater. Jadi inputnya itu pertama berdasarkan komponen utama mereka di suction scrubber, lalu di kompresor, lalu di kompresor lagi setelah didinginkan. Iya.